Oke guys, kembali lagi di channelnya Cukup Infoter. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang SQL data retrieval. Oke, retrieval ya. Nah, jadi ini SQL data retrieval. Oke, kita langsung aja masuk ke menu ini, ke aplikasi Oracle ya. Langsung kita klik start, kita tunggu. Nah, nanti untuk kalian yang belum punya software Oracle-nya, nanti kalian bisa mendownload ya, atau ikutin cara yang nanti aku taruh di deskripsi videonya guys. Jadi nanti kalian lihat di deskripsi video, kalian install dulu softwarenya. Nah, jadi nanti kalian ada dua ini guys. Jadi yang pertama itu kalian perlukan VirtualBox, kemudian Oracle DB Developer yang 11G. Nah, nanti ini untuk cara penginstalannya udah aku taruh di link deskripsi video ini. Silahkan kalian simak. Nah, bagi kalian yang udah menginstal, kalian bisa langsung masuk ke softwarenya guys ya. Di sini agak lumayan lama, yang kita silang aja nggak apa-apa. Oke, ini kita tunggu aja guys sampai selesai. Karena sebenarnya Oracle ini dia ini ya Linux ya. Jadi dia berbasis Linux. Jadi nanti kita cara menghidupkan ataupun cara mematikan kita seperti memakai PC pada umumnya guys. Jadi nanti ketika mematikan kita bisa shutdown gitu ya. Jadi misalkan layarnya seperti ini, kalian jangan bingung guys ya, jangan bingung. Nah, di sini kalian lihat nih ya, kedip-kedip gitu, hijau merah gitu, hijau biru merah gitu ya, artinya masih dalam proses masuk ke si softwarenya guys ya. Jadi kita wajib menunggu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian masukin passwordnya Oracle ya guys ya. Nah, seperti ini, klik enter. Kemudian masukin lagi seperti tadi guys, Oracle, klik enter. Jadi sebenarnya untuk kecepatan masuk ke sistemnya ini tergantung kecepatan dari PC atau laptop kalian guys ya. Oke, kita langsung saja pergi ke ini SQL Developer 3.0, klik dua kali. Ini bisa kita close aja nih, yang Oracle localhost ini kita close.
Oke, ini kita fullkan aja tabnya. Ini kita bisa close. Nah, untuk melakukan connection kalian bisa nanti ini ya untuk pertama kali. Ini untuk pertama kali. Klik kanan, kemudian new connection. Nah, di sini kalian bisa masukin nama kalian, guys. Jadi di sini bisa masukin nama kalian. Oke, misalnya gini guys ya, sorry. Nah, misalkan kalian nama kalian cewek ya, Dita gitu. Dita 123 gitu. Apa guys? Nah, kemudian username-nya kalian ini harus HR ya, harus HR. Jadi kalau ini opsional, yang ini harus HR. Passwordnya Oracle. Kemudian SID-nya ORCL. Nah, seperti ini guys. Jadi ketik ininya opsional, bebas kalian kasih nama apa. Ininya harus HR, ininya Oracle, dan ininya ORCL. Ya, oke. Kemudian kita tes dulu guys, kita tes. Nah, sukses. Kemudian kita klik connect. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita udah masuk ke ini ya. Kita udah masuk ke si Dita. Nah, ini bisa kalian klik tambah di sini. Jadi kalian masuk ke si database. Nih. Nah, ini database. Oke. Kita ini masuk ke database bawaannya guys, yaitu table employees. Nah, kita masuk ke materi dulu. Oke. Sistem database ya. Yang pertama itu ada yang namanya database, ini yang berbentuk ini ya, seperti drum penyimpanan air ya. Oke, kemudian database manajemen atau DBMS. Kemudian ada yang namanya aplikasi, yaitu database application. Kemudian ya untuk mengaksesnya kita user ya. Kemudian susunan hierarki pada database, itu yang pertama databasenya. Yang kedua tabel atau entity. Kemudian yang tiga record atau tuple. Kemudian yang keempat field atau atribut. Kemudian yang kelima itu karakter. Nah, kemudian struktur. Jadi ini file-filenya. Jadi ini adalah database ya, ini adalah database. Nah, kemudian ini tabel. Ini tabel yang menampilkan data dari si database. Jadi misalkan di sini ini ada namanya ID pengunjung. Nah, ini nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Nah, ini bisa saja kita ganti jadi tabel mahasiswa, itu kan yang biasanya kita banyak belajar. Nah, ini misalkan kita ganti tabel mahasiswa. Nah, di sini nanti bisa kita bikin nama tabelnya itu name, kemudian nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Ini kemudian nick KTP. Nah, ini kode pos, ini nomor telepon mahasiswa. Nah, begitu guys ya. Oke, kita lanjut. Pengertian dari query. Nah, ini yang paling penting guys ya. Jadi di database itu ada yang namanya query. Nah, query itu adalah sintak atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Nah, query ini memiliki kemampuan untuk mengatur data mana yang perlu ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalkan kita ingin menampilkan table seperti ini, jadi kita nanti misalkan select bintang from employees. Nah, titik koma nanti dia akan menampilkan table seperti ini gitu guys ya, si query. Nah, kemudian SQL. Nah, SQL itu singkatannya dari Structured Query Language. Nah, SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software DBMS. Nah, bahasa ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data mendukung bahasa ini untuk melakukan pengolahan datanya. Nah, instruksi
instruksi-instruksi yang ada pada database SQL ini dapat dikelompokkan menjadi DDL, DML, DCL atau TCL gitu ya. Kemudian DDL. Nah, ini ya. Apa itu DDL? DDL itu adalah Data Definition Language. Nah, DDL ini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database. Nah, di dalamnya ada apa? Ada tabel, atribut. Nah, atribut ini kolom ya. Yang dimaksud atribut adalah kolom. Nah, batasan-batasan terhadap sesuatu atribut serta hubungan antara tabel yang termasuk dalam kelompok DDL. Nah, DDL itu seperti apa? Nah, ada yang namanya create. Create ini dipakai untuk membuat database dan tabel. Jadi gitu. Misalkan kita ingin membuat tabel mahasiswa, jadi create mahasiswa. Nah, gitu. Ini drop. Kemudian drop dipakai untuk mengakses dan menghapus tabel pada database. Nah, ketika kita udah membuat database, kemudian kita ingin menghapus tabelnya kelebihan atau salah, kita bisa pakai drop untuk menghapus database. Nah, kemudian alter. Nah, ini dipakai untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, misalnya menambah field. Nah, mengganti nama field ataupun menamakannya kembali. Nah, menamakan kembali biasanya kita kayak misalkan mengubah nama folder. Nah, itu klik kanan rename. Nah, itu seperti itulah. Tapi kita di sini memakai yang namanya alter, bukan klik kanan guys ya. Oke. Kemudian DML. Nah, DML ini adalah Data Manipulation Language. Yaitu DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data, misalnya untuk pengambilan atau menyisipkan, pengubahan dan menghapus data yang termasuk di dalam DML. Nah, instruksi DML seperti apa? Ini seperti select untuk memilih data atau retrieving data, kemudian insert untuk menambahkan data. Nah, kemudian delete, ini udah pasti yang namanya delete untuk menghapus data. Kemudian update untuk mengubah data. Oke, lanjut DCL. Nah, DCL itu Data Control Language. Nah, ini berisi perintah-perintah untuk mengendalikan pengaksesan data. Nah, yang termasuk DCL itu seperti apa? Nah, ini seperti grant. Grant itu untuk memberikan kendali pada pengaksesan data. Kemudian ada yang namanya revoke. Nah, ini untuk mencabut kemampuan pengakses data. Kemudian ada yang namanya lock table. Ini udah pasti yang namanya lock itu kunci ya. Nah, jadi untuk mengunci tabel pada database tersebut. Kemudian selanjutnya ada TCL, yaitu Transaction Control Language. Nah, ini untuk mengendalikan transaksi, untuk perintah-perintah yang berfungsi mengendalikan pengeksekusian transaksi. Jadi yang termasuk kelompok TCL ini ada yang namanya commit, yaitu misalkan untuk menyetujui rangkaian perintah yang menghubungkan erat yang telah berhasil dilakukan. Kemudian ada rollback untuk membatalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada salah satu rangkaian perintah. Nah, misalkan kita udah memasukkan data nih, data transaksi ternyata salah. Kemudian kita bisa memakai namanya query yang rollback. Nah, dan lanjut. Nah, ini sistem database yang saya gunakan ini adalah Oracle 11G. Nah, database ini merupakan sebuah DMS yang berbentuk relational object. Oke, ini nggak perlu aku jelasin lagi ya. Ini mungkin kalian bisa baca-baca sendiri di Google. Oke. Misalkan, nah kalian langsung saja kita praktek. Kalian buka ini Oracle atau VirtualBox-nya, kalian buka ya, seperti yang saya kasih tahu di untuk pertama kali tadi. Oke, nah jadi di sini misalkan kita ingin menampilkan si table. Nah, misalkan kita ingin menampilkan ini ya, table employees. Jadi kita bisa select bintang from M10
Yes. Nah ini guys, jadi kita udah dikasih petunjuk. Nah titik koma jangan lupa, kemudian kalian bisa tekan di keyboard Ctrl Enter, atau bisa kalian juga klik yang ini ya, klik. Nah kita menampilkan data si employees ini, jadi ini data-datanya, si tabelnya. Oke, kita menampilkan nama seluruh tabel. Nah, nama seluruh tabel gimana ya? Kita langsung saja select, kemudian table name. Nah, name from user table ya. Nah ini kita bisa bawa, klik, kemudian jangan lupa titik koma. Oke, jika udah kalian jalankan. Nah ini, jadi kita hanya menampilkan si nama table. Jadi nama table ini guys ya, ini jadi ada ini dari yang paling bawah ya. Jadi ini regions, terus location, jobs, employees. Nah seperti itu. Sorry ini. Kemudian ada yang namanya employees, ini employees, departemen. Nah gitu, location tadi udah. Nah, countries ini. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita ingin menampilkan struktur tabel. Jadi kita ingin menampilkan struktur tabel ini sedikit guys, jadi perintahnya sedikit ya. Jadi seperti yang tadi, DESC employees. Nah udah dikasih nih guys. Sorry, employees titik koma, kemudian kalian jalankan. Nah ada yang namanya last name, email, phone number, hair. Ini menampilkan inilah struktur data yang ada pada si employees ini guys. Nah misalkan kita ingin menampilkan seluruh record dari sebuah tabel. Nah ingin menampilkan, ini sama, ini tinggal kita seperti tadi ya guys, seperti tadi yang pertama tadi, select bintang from employees gitu. Kemudian kita jika ingin menampilkan fill gimana? Nah, tinggal ini kita select last name ya, last name, terus phone. Ini keyboardnya agak susah nih guys. Phone number, terus koma salary, kemudian nah ini tinggal tambahin from. Nah udah, kemudian jika sudah kita jalankan. Nah muncullah yang last name, phone number, salary. Jadi hanya kita ingin menampilkan si last name, number, salary. Nah seperti itu guys. Jadi nah bisa aja kalian ingin mengubah last name-nya, kalian ubah nih, misalkan kalian ubah menjadi misalkan nama karyawan. Nah jadi tinggal kalian tambahin aja karyawan, terus phone nomornya ini kalian ganti menjadi nomor telepon.
atau no HP gitu. Nah, bisa. Terus salarinya apa? Salarinya bisa kita ganti ya. Misalkan apa nih? Misalkan gaji. Nah, bisa. Dan kita jalankan. Otomatis si nama tabelnya tadi berubah guys. Jadi nama karyawan yang tadinya ini last name sekarang jadi nama karyawan, yang tadinya phone number jadinya no HP, yang salary jadinya gaji. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa semau kita mengubah, tetapi dengan struktur data yang ada. Kemudian kita ingin menampilkan. Nah, oke guys, jadi sekian tutorial dari Cukup Inverter. Oke, untuk mematikannya, jadi kalian jangan langsung di close ya guys. Jadi di sini kita seperti memakai PC atau laptop pada umumnya. Kalian di sini klik di sistem ya. Kemudian kalian shutdown. Nah, di sini klik shutdown lagi. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi kalian tunggu nih sampai selesai ya. Ini kalian tunggu. Jadi jangan langsung kalian silang atau di close guys ya. Karena takutnya nanti database yang kalian punya nanti error atau si softwarenya error. Jadi jangan biasakan kalian langsung close. Nah, ini kalian tunggu aja. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kalian bisa meng-close-nya. Oke. Thank you guys.